Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hairini Nur Aksa dengan NPM 1911090284. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil awal kemampuan PCK atau Pedagogical Content Knowledge dan kognitif calon guru pada pembelajaran fisika modern. Penelitian ini membahas pentingnya kemampuan pedagogical, content knowledge, dan kognitif bagi mahasiswa calon guru fisika dalam konteks pembelajaran fisika modern. PCK merupakan kombinasi dari pengetahuan pedagogis dan pengetahuan konten yang diperlukan untuk mengajar secara efektif. Dalam penelitian ini, penekanan diberikan pada profil awal kemampuan PCK dan kognitif mahasiswa yang menunjukkan bahwa banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep fisika yang kompleks. Di sini latar belakang penelitiannya yaitu yang pertama evaluasi PCK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil awal kemampuan PCK mahasiswa calon guru fisika. Yang kedua, kekhawatiran pengetahuan pedagogik. Terdapat kekhawatiran bahwa pengetahuan pedagogik mahasiswa masih lemah yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran di masa depan. Yang ketiga, miskonsepsi dalam konten fisika. Banyak mahasiswa mengalami miskonsepsi terkait konten fisika modern, terlihat dari nilai rata-rata indikator yang rendah. Apa sih tujuan penelitiannya? Yang pertama, tujuan penelitian ini menganalisis kemampuan PCK, mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan PCK mahasiswa calon guru fisika, menilai kemampuan kognitif, mengevaluasi kemampuan kognitif mahasiswa dalam konteks pembelajaran fisika, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas calon guru fisika agar lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Metode apa saja yang digunakan? Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang kemudian subjek penelitian ini terdiri dari 25 mahasiswa program studi pendidikan fisika yang berada di semester genap yaitu 2022 dan 2023. Instrumen pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen tes pilihan ganda yang dirancang untuk mengukur kemampuan PCK dan kemampuan kognitif mahasiswa. Analisis data yaitu data yang diperoleh dari tes pilihan ganda dianalisis secara deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai profil awal kemampuan PCK dan kognitif mahasiswa. Hasil penelitiannya yaitu secara umum kemampuan pedagogik mahasiswa calon guru fisika dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata mencapai 63,15%. Namun, terdapat beberapa indikator di mana nilai rata-rata masih kurang baik, seperti dalam mengidentifikasi model pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem-based learning dan merancang program remedial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman dasar, masih ada kekurangan dalam penerapan strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian, kemampuan kognitif mahasiswa juga masih lemah dalam beberapa indikator terkait dengan materi fenomena kuantum. Berdasarkan tabel 2, hanya 8 mahasiswa yang menjawab benar pada indikator menganalisis gejala kuantum dalam efek fotolistrik dengan presentasi 32%. Rata-rata keseluruhan indikator dalam materi fenomena kuantum adalah 59,38%. Yang dikatakan itu cukup baik. Namun, kemampuan kognitif pada materi teori relativitas menunjukkan rata-rata yang lebih rendah, yaitu 49,80%. Itu menandakan bahwa penguasaan materi relativitas oleh mahasiswa masih lemah dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, kemampuan kognitif pada materi teori atom memperoleh rata-rata 33,81, sementara materi radioaktif memperoleh nilai rata-rata juga yang rendah, yaitu 25,75%. Berikut itu rata-ratanya pada tabel di mana penelitian ini menyimpulkan bahwa
ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan PCK dan kognitif mahasiswa calon guru fisika. Peningkatan ini sangat penting, terutama dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan mengatasi miskonsepsi yang ada dalam pemahaman fisika modern. Ada juga kesimpulan penelitian ini. Apa sih kesimpulannya? Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pedagogical content knowledge mahasiswa calon guru fisika berada pada tingkat yang cukup baik, dengan nilai rata-rata kelas mencapai 63,15%. Namun, terdapat beberapa indikator di mana kemampuan mahasiswa masih kurang, seperti dalam mengidentifikasi model pembelajaran berbasis masalah atau PBL tadi, dan merancang program remedial. Miskonsepsi dalam pengetahuan konten. Mahasiswa juga masih banyak mengalami miskonsepsi terkait pengetahuan konten fisika modern. Nilai rata-rata indikator untuk pengetahuan konten fisika menunjukkan hasil yang rendah, yang mengidentifikasikan bahwa pemahaman mereka terhadap konsep-konsep fisika belum memadai. Yang ketiga, terdapat kebutuhan mendesak meningkatkan kemampuan PCK dan kognitif mahasiswa calon guru fisika. Peningkatan ini sangat penting, terutama dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan mengatasi miskonsepsi yang ada di dalam pemahaman fisika modern. Analisis kritisnya, itu apa aja sih pembelajaran yang dapat diterapkan? Yaitu ada pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, ada inquiry terbimbing, ada pembelajaran kooperatif, ada juga refleksi dan diskusi kelas, ada juga melakukan refleksi dan umpan balik, yaitu kemudian pengajaran berbasis pertanyaan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.